Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan. Saya akan mempresentasikan tentang struktur organisasi lini, struktur organisasi matriks, dan juga sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi lini. Struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara vertikal. Wewenang mengalir dari atas ke bawah. Artinya, setiap tingkatan manajemen berurutan memiliki wewenang lebih besar daripada yang di bawahnya. Di mana sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan dengan jabatan terendah dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang. Itulah sebabnya jenis organisasi ini juga lebih dekat dengan struktur organisasi militer. Lebih dikenal dengan struktur organisasi militer. Struktur organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol. Jenis struktur organisasi ini yang paling tua dan juga sederhana dalam organisasi. Ciri-ciri dari struktur organisasi lini ini yaitu hubungan dengan atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan garis wewenang. Dalam satu garis wewenang, jumlah karyawan cenderung sedikit, pemilik modal menjadi pimpinan tertinggi, belum ada spesialisasi dalam organisasi lini. Tiap kepala unit memiliki wewenang serta tanggung jawab penuh di segala bidang pekerjaan. Struktur organisasi ini tergolong sederhana, biasanya digunakan oleh organisasi kecil. Bentuk organisasinya disiplin, mudah dipelihara dan serta mudah dipertahankan. Selanjutnya, struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah struktur kerja yang menggabungkan dua atau lebih struktur organisasi untuk menciptakan keseimbangan. Struktur organisasi matriks ini sangat cocok diterapkan pada perusahaan berskala besar hingga perusahaan-perusahaan tingkat multinasional karena kemampuan mencapai tingkat koordinasi yang sangat diperlukan dalam menjawab tuntunan ganda pada lingkungan perubahan. Selanjutnya adalah ciri-ciri struktur organisasi matriks. Pimpinan adalah posisi tertinggi pada organisasi, tidak menekankan pada struktur hierarki. Manajer proyek memiliki kewenangan secara horizontal. Adanya rantai komando ganda di mana anak buah memiliki lebih dari satu proyek. Manajer proyek. Adanya pelaporan ganda di mana anak buah melapor pada manajer proyek dan pimpinan fungsional. Selanjutnya adalah sumber-sumber kekuasaan yang ada di organisasi. Pertama yaitu sumber kekuasaan legitimate. Sumber kekuasaan legitimate adalah sumber kekuasaan yang berasal dari organisasi yang formal seperti manajer ataupun pemimpin. Yang kedua adalah sumber kekuasaan reward. Sumber kekuasaan reward merupakan sumber kekuasaan yang berasal dari kemampuan seseorang untuk memberikan penghargaan seperti bonus ataupun kenaikan jabatan ataupun pujian. Selanjutnya adalah sumber kekuasaan koersif. Sumber kekuasaan koersif merupakan sumber kekuasaan yang berasal dari kemampuan seseorang untuk memberikan hukuman. Contohnya seperti penurunan jabatan ataupun pemecatan. Selanjutnya adalah sumber kekuasaan expert. Sumber kekuasaan expert ini berasal dari pengetahuan, keterampilan, ataupun keahlian yang dimiliki seseorang. Yang selanjutnya yaitu yang paling dan yang terakhir adalah kekuasaan referen. Kekuasaan referen yang berasal dari daya tarik pribadi seseorang seperti karisma atau kepribadian yang menyenangkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.